Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di pagi hari yang cerah ini, saya Hanifah bersama kelompok saya, kelompok 3 mewakili Semanpat Tamsel untuk mencari informasi pengelolaan sampah di daerah Griasi, tepatnya di Blok I dan sekitarnya. Seperti yang kita tahu bersama, pengelolaan sampah yang benar agar tidak mencemari lingkungan adalah pengumpulan dan memilih sampah organik dan sampah anorganik. Pada saat ini, saya berada di dekat gudang pengumpulan sampah yang dikelola oleh anak Tafis Baitur Rahman. Dan pada saat ini, saya bersama salah satu pengurus yang akan menjadi narasumber. Apa tujuannya diolahnya sampah sih, Bang? Ya, untuk tujuannya sih ya ini kan kita tahu sendiri di Indonesia ini banyak sampah yang numpuk gitu, bahkan udah ratusan juta sampah di Indonesia ini. Ya tujuannya kita meminimalisir dan memisahkan antara organik dan anorganik kita. Kalau organik ini kan bisa kita daur ulang gitu, contoh kayak botol itu bisa kita daur ulang, kardus dan emberan itu semacamnya itu masih kita bisa daur ulang supaya tidak ada meminimalisir dari sampah-sampah dan menjadi limbah. Manfaatnya diolahnya sampah itu apa sih, Bang? Manfaatnya yang pertama untuk meminimalisir ya sampah, yang kedua untuk ya kita sebagai anak remaja juga supaya aktif gitu, aktif bukan dalam hal kegiatan di masjid ya, tapi dalam segi hal lain kita bisa aktif gitu, bisa mengolah sampah gitu, karena dari hasil sampah ini bisa untuk kita alokasikan gitu untuk beasiswa pendidikan yang berada di lingkungan RW 41 ya, dan untuk lingkungan anak-anak Tafis di rumah Tafis Baitur Rahman Al-Azhar. Kan ini untuk infak ya, Bang? Iya, itu jatuhnya itu sedekah sampah gitu. Jadi kita mengajak wali santri itu, ayo bersedekah sampah. Sedekah itu bukan hanya sekedar uang gitu. Jadi ini juga sedekah gitu. Dia mengumpulkan ya botol, kardus itu, nah untuk dikasihkan, nanti hasilnya itu kan menjadi duit. Nah, jadi duit ini nanti kita bagi gitu, kita bagi pembagiannya, sebagian untuk pendidikan beasiswa Tafis, sebagian untuk yang penggerak pengelolanya gitu, dan perawatannya dan sebagainya lah gitu. Ide pertamanya buat dijadiin infak tuh apa sih, Bang? Untuk ide sendiri sih itu ide dari penggerak kita lah, Ustadz Topik ya, guru kita juga gitu. Ya tujuannya ya supaya kita kembali lagi anak remaja ini supaya kita tahu gitu bagaimana capeknya mencari uang gitu, karena dari hal kecil ini kita tahu banyak belajar gitu. Jadi nggak bisa kita meremehkan dari hal botol kecil pun bisa menjadi duit gitu, dari hal kecil gitu, karena kardus juga kan kalau kita kumpulin gitu 100 kilo itu bisa dapat mencapai ratusan ribu gitu. Jadi setiap kilo ini setiap barang itu ada harganya gitu. Jadi hasilnya itu biasanya berapa, Bang? kalau untuk hasilnya itu kita kumpulkan selama 1 bulan itu ya kurang lebih dapat 2 juta. Itu bakal dijadiin infak ya, Bang? Ya, untuk hasilnya itu untuk apa? Ya kita alokasikan tadi untuk pendidikan, untuk segala macam lah itu. Pengumpulan itu hari apa aja sih, Bang? Pengumpulan sampah. Iya. Nah, untuk pengambilan, mungkin pengambilannya itu ya seperti tadi hari Selasa dan Sabtu. Nah, kita sebagai tim remaja ini mengambil sampahnya dari tiap wali santri yang sudah terjadwal. Jadi jadwalnya ada hari Selasa ini ya di mana aja nih. Nah, Sabtu ini di mana aja gitu. Karena wali santri Tafis ini bukan sekedar hanya lingkungan Blok I, ada juga yang di Blok H, ada yang di Kampung Pulau, ada sekitarnya gitu. Jadi hampir semua geria ini udah kita ambil satu-satu gitu, walaupun belum semuanya gitu. Jadi emang untuk sekarang ini kita masih lingkup rumah Tafis gitu. Oke, baik, Bang. Terus abis itu kan ini sampah bakal dijual, terus dijadikan infak. Ini mau diapakan lagi? Dari Ya, sini. Ya. Dari sini? Iya, mau diapakan. Nah, dari sini ya udah kita ada pengepulnya. Ya pengepulnya ini kayak untuk ngambil sampah ini. Jadi yang ngambil sampah ini untuk pengepul. Nah untuk kesana lagi ya mungkin mereka daur ulang gitu. Bakal didaur ulang menjadi kerajinan gitu ya? Ya bisa ada yang dijadiin kerajinan sama pengepulnya itu. Nah, bisa dijadiin daur ulang segala macam gitu, karena banyak yang bisa dijadikan daur ulang gitu. Nah, kalau untuk kita sih
ya mungkin masih untuk tim pengambilan dan ini aja sih pengepulan gitu doang gitu. Oke, baik Bang, terima kasih Ya. atas wawancaranya. Ya. Halo semua, selanjutnya saya ada di pengelolaan sampah yang didaur ulang menjadi tas serbaguna. Baik, saya akan mewawancarai salah satu sumber saya yang bernama Ibu Sri Mariati. Oke, baik Ibu, saya akan menanya salah satu mengapa dari kerajinan ini. Dari mana ide untuk mengelola sampah yang dijadikan kerajinan ini, Bu? Ide awalnya itu gimana? Awalnya itu ngelihat banyaknya sampah ya. Banyaknya sampah dari yang kita konsumsi. Setiap hari kan kita mengkonsumsi snack, kopi, terus dari rinso sebagai kita ketahui ya setiap hari kita pakai ya, itu sangat menumpuk sekali ya kalau kita lihat di di tempat-tempat sampah. Nah, ibu itu coba mengumpulkan sendiri sampah-sampah itu tanpa ibu buang ke tempat sampah. Dan ibu pikir kayaknya kalau dibikin sesuatu asik gitu ya. Gitu. Berarti ini manfaatnya apa aja sih Bu dibuatnya ini gitu? Manfaat dari kerajinan buatnya. Manfaatnya dari daur ulang sampah ini ya, kita satu mengurangi sampah yang tidak bisa menyerap di tanah ya, di lingkungan kita, yang mungkin nantinya akan menjadi polusi ya, ke tanah juga kurang bagus, ke udara kita di luar juga sampah semakin menumpuk. Kalau ketumpuk mungkin dari serapan air juga akan berkurang kan gitu. Jadi manfaatnya itu. Kedua manfaatnya ini kalau kita pasarkan lumayan kan buat pemasukan. Oke. Berarti harga jualnya biasanya berapa Ibu segini? Satu ininya nih. Tergantung model, tergantung Susahnya enggak gitu? dari proses, Oke. tergantung dari modelnya, terus jenisnya apa. Ya, dari setiap ini. Seperti ini dompet. Ya, Ini dari kalau dompet ibu jual nih sekitar 30.000. Oh, 30.000. Mm-hmm. Sampahnya ini seperti apa aja sih Bu? Ibu boleh kasih tahu? Selain dari bungkus kopi, kita bisa gunakan botol-botol bekas, terus aqua, bisa kardus, kertas-kertas bekas. Contohnya agak kurang. Ini biasanya kalau dari botol-botol bekas tuh dijadiin apa sih Bu? Kalau dari botol bekas saya sempat tas bunga. Oh, pas bunga. Bisa dibikin juga tin ya, Tin, bros ya. bentuk bunga gitu kan. Terus bisa buat kotak pensil, buat tempat pensil, tempat pernak-pernik gitu. Dari kardus juga sama, kita bisa bikin buat tempat tisu buat pajangan-pajangan ini ya. Kita dapat idenya dari YouTube juga kan, banyak yang kreasi baru gitu kan, kita olah lagi, kreasikan lagi gitu. Ini biasanya tuh jumlah sampahnya bisa sampai berapa sih satu inian tas Bu? Untuk satu tas kecil ini bisa 300 lebih. Oh, 300 lebih. Kita bisa, kalau tikar itu bisa ribuan untuk satu tikar. Kemarin ibu sempat bikin taplak meja, alas meja itu kalau nggak salah ibu hitung sekitar 2.000 untuk buat meja guru ya, 2.000 piece bungkus kopi. Ini biasanya prosesnya itu lama ya Bu? Biasanya sampai berapa hari atau berapa bulan Bu? Tergantung. Kalau untuk yang kecil ini paling sama 2 minggu lah. Oh, ini 2 minggu Bu? 2 minggu jadi. Kalau untuk tas itu tergantung dari motifnya. Kita modelnya mau yang besar, yang kecil. Paling habis ini kan karena prosesnya lama ya, dari mencuci, melipat, memotong, itu kan prosesnya agak lama juga.
Ini kalau dikerjakan sendiri ya sekitar 1 bulan. 1 bulan. Iya. Oh baik Bu. Ini biasanya sampah plastik ini dapat dari mana Ibu? Eh? Nah, sampah plastik ini dapat dari mana? Ibu Ini mengumpulkan apa? dari selain dari kita kumpulkan dari sampah pribadi ya, Ya. kadang ada dari tukang-tukang warung kopi. Oh, dikasih Iya. Ibu gitu. Heeh. Ibu udah berapa lama membuat begini? Udah hampir 5 tahun ya. 5 tahun. Oh, lama juga ya Bu. Baik Bu, makasih semua pertanyaan udah dijawab sama Ibu. Terima kasih waktunya mengambil waktu. Sama-sama. Saya Hanifah dan narasumber saya bernama Ibu. Bisa Mariati. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.